Paling tidak ada 11 hal yang mesti diketahui tentang akrilik. Misalnya, kode seri dan light fastness. Artinya apa? Video ini akan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Jika dibandingkan dengan cat minyak apalagi cat air, akrilik ini jauh relatif baru. Cat minyak sudah ditemukan pada abad ke-15. Tempera sudah ribuan tahun yang lalu. Tempera itu cat yang pengikatnya menggunakan campuran antara telur dengan air. Saya pernah mempraktekkan membuat cat tempera ini pada saat semester 1. Cat enkaustik juga sudah sangat lama, yaitu cat yang pengikatnya dengan lilin lebah. Umur cat enkaustik ini sudah ribuan tahun. Nah, kalau cat air sudah sejak zaman prasejarah. Prinsip pembuatan catnya dari dulu hingga sekarang relatif sama. Nah, kalau akrilik ini baru pada pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1950-an di Amerika. Ini tidak terlepas dengan kemajuan industri yang semuanya serba cepat, yang semuanya serba praktis, maka diperlukan juga cat yang praktis, cat yang cepat penggunaannya, cepat keringnya, dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Nah, muncullah akrilik ini. Apa saja materi yang dipakai yang ada di dalam cat itu, nanti kita akan coba sedikit melihatnya. Di dalam tube cat akrilik maupun cat yang lain sebenarnya, itu ada beberapa tanda. Nah, dari tanda-tanda itu kita bisa mengetahui maknanya. Kali ini kita akan membahas 11 informasi terkait dengan cat akrilik. Yang informasi itu sebagian besar bisa kita peroleh dari kemasan cat akrilik. Nah, saya akan menggunakan cat akrilik golden untuk melihat tanda-tanda itu. Dan saya juga akan mempraktekkan menggunakan cat akrilik ini pada video selanjutnya. Untuk kali ini kita akan melihat informasi apa yang bisa kita peroleh dari kemasan cat akrilik ini. Adapun nama golden ini sendiri adalah nama pembuatnya, yaitu Sam Golden dari Amerika. Dia pada tahun 1930-an ikut pamannya, yaitu Leonard Bocle, untuk industri rumah tangga pembuatan cat minyak yang diberi nama Bocle Artist Color. Saat itu tempat pembuatannya sering digunakan untuk ngobrol-ngobrol, untuk nangkring seniman-seniman besar seperti Matt Rothko, William de Kooning, maupun Jackson Pollock. Nah, antara tahun 1946 hingga 1949, Golden di perusahaan pamannya tersebut terus bereksplorasi, trial and error, mencoba gagal untuk membuat satu jenis cat, yaitu cat akrilik. Setelah bekerja selama 30 tahun di tempat pamannya membuat cat, dia merasa perlu untuk pensiun. Maka diputuskan pindah ke tempat yang sangat indah, yaitu New Berlin di New York, Amerika. Dia rencanakan di sana hanya untuk mancing-mancing dan main golf. Tetapi bosan dengan kenikmatan itu. Gairahnya untuk membuat cat untuk teman-temannya bangkit lagi. Maka pada bulan Juni tahun 1980, Sam Golden mendirikan Golden Artist Color Incorporation. Oke rekan-rekan, mari kita mulai melihat 11 hal yang dapat kita ketahui dari kemasan cat akrilik sebelum kita menggunakannya. Yang pertama kita lihat adalah nama perusahaan. Tetapi kita akan memberikan penekanan pada istilah artist color. Istilah artist colors di dalam nama Golden Artist Colors ini memang sudah menjadi satu kesatuan nama perusahaan. Tetapi artist colors sendiri di dalam dunia cat lukis itu memiliki makna khusus. Paling tidak ada 3 jenis cat untuk melukis, yaitu artist color, student color, dan scholastic color. Atau biasa juga disebut dengan artist grade, student grade, dan scholastic grade. Artist grade itu dibuat untuk seniman atau seniman profesional. Adapun yang student grade itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa seni, untuk seseorang yang mulai serius belajar melukis. Nah, kalau scholastic itu untuk anak-anak. Tentu kalau di toko alat tulis itu kita sering melihat material seni lukis yang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, dengan demikian kalau ada tulisan artist colors, cat ini diperuntukkan untuk seniman.
Umumnya toko cat yang menjual alat-alat lukis itu menyediakan dua jenis. Maka komparasi yang dilakukan biasanya antara artist grade dan student grade. Untuk artist grade atau kualitas artis itu biasanya dibuat dengan level pigmen yang tertinggi, dibuat dengan pigmen yang terbagus. Lalu pilihan warnanya sangat beragam untuk yang artist grade. Dan harga cat yang artist grade itu bervariasi, tergantung warnanya. Nanti kita akan membahasnya ketika membahas tentang seri. Perbedaan lain antara artist grade dan student grade yaitu color shift, atau kita akan membahas tentang color shift ini pada poin yang ke-9. Untuk yang student grade itu pilihan warnanya tidak sebanyak yang artist grade. Dan harga per warna sama, umumnya sama. Kita bahas lagi nanti pada poin yang ketiga. Namun bukan berarti seniman atau seniman profesional tidak menggunakan cat yang student grade. Kadang dipakai untuk underpainting misalnya, atau untuk ngeblok bagian yang luas. Apa itu underpainting? Teman-teman bisa cek video yang ini. Yang kedua, kita akan melihat nama warna atau kode warna pigmen maupun kode produksi. Nama warna bisa dilihat di sini. Ini contohnya Pyrrole Red. Dan di bawah nama Pyrrole Red ini ada kode pigmen PR254 atau PR254. Nah, jika cat ini dibuat dengan satu pigmen, maka di sini akan tertulis satu kode seperti ini. Namun jika pigmennya campuran ditulis dengan mixture. Nah, kalau satu pigmen maka di sini tertulis satu jenis pigmen. Ini kode pigmen yang tadi dan ini namanya. Nah, kalau campuran maka di sini ditulis pigmen-pigmen yang digunakan lebih dari satu. Misalnya ini ada dua pigmen, yaitu Phthalo Blue dan Titanium White. Artinya biru ini mengandung warna putih. Jadi kita tidak akan dapat menghasilkan warna hijau yang benar-benar hijau jika mencampur warna biru ini dengan warna kuning. Karena di dalam biru yang ini sudah terkandung warna putih. Dengan tahu bahwa cat ini isinya dua pigmen, yaitu pigmen biru dengan pigmen putih, maka kita tidak berharap dapat mencampur warna biru ini dengan warna kuning untuk menghasilkan warna hijau yang murni. Tentang pencampuran seperti ini saya sudah membuat video khusus, yaitu tentang teori warna. Teman-teman bisa mengecek videonya di sebelah sini. Nah, masih terkait dengan nama warna dan kode pigmen maupun pigmen yang terkandung di dalam cat ini, kita juga bisa melihat nomor seperti ini. Ini adalah nomor produksi. Nah, karena produksi warna yang berbeda, tentu kode produksinya juga berbeda-beda. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang seri. Baik, sekarang kita membahas tentang seri atau series. Seri ini termasuk yang banyak ditanyakan, apa maksudnya ada seri 1, seri 2, seri 3 itu. Seperti kita lihat ini ada yang seri 2, seri 3, ini seri 4, ini seri 7, ini seri 8. Nah, seri ini tergantung pada ongkos produksi pembuatan cat. Pigmen yang digunakan untuk membuat cat itu berasal dari material yang berbeda-beda, berasal dari sumber yang berbeda-beda. Ini contohnya berbagai jenis mineral yang berbeda yang digunakan untuk membuat pigmen. Contohnya saya ambil dari pigmen yang dipakai untuk cat air Daniel Smith. Mineral pembuat pigmen cat ini ditambang dari lokasi yang berbeda-beda. Amazonite genuine ini misalnya dari Brasil, Bloodstone dari Alaska, Amerika, Burnt Tiger Eye dari Afrika. Karena bahan dasar pembuat pigmen ini berbeda-beda, maka mempengaruhi ongkos produksi. Untuk itu perusahaan cat membuat istilah seri atau series, jamaknya dari seri, sebagai kode cat itu harganya berapa. Nah, seri yang memakai angka ini dari angka 1 hingga angka 9.
semakin tinggi angkanya atau semakin tinggi serinya, harganya semakin mahal. Contoh misalnya, yang biru ini seri 2, yang merah ini seri 8. Maka warna merah ini lebih mahal ketimbang warna biru. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk yang artist grade itu ada berbagai seri. Kalau yang student grade itu tidak ditulis seri biasanya. Atau kalau toh ditulis itu hanya seri 1 dan seri 2. Dengan demikian, pigmen yang dihasilkan dari mineral yang mahal, yang seri 9 misalnya, tidak dijual pada student grade. Nomor 4 yang perlu kita ketahui adalah light fastness. Nah, untuk light kadang juga disebut permanen atau permanensi, itu adalah ketahanan cat ini terhadap sinar ultraviolet, yang itu juga ada di dalam matahari. Artinya begini teman-teman, teman-teman pasti sudah pernah melihat ada orang membuat mural di dinding di luar ruangan. Itu belum ada 1 tahun, baru beberapa bulan mural yang tadinya warna-warni, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada biru dan sebagainya. Tetapi setelah beberapa bulan tinggal warna putih dan biru. Nah, itu karena warnanya memudar. Nah, ketahanan cat terhadap paparan cahaya ultraviolet seperti itu disebut dengan light fastness. Ada beberapa cara untuk mengukur light fastness. Di cat akrilik golden ini menggunakan standar ASTM atau American Society for Testing and Materials. Standar ASTM ini menggunakan angka Romawi dari 1 hingga 3. Semakin kecil angkanya berarti semakin bagus. ASTM 1 misalnya itu disebut sebagai excellent light fastness. Jadi paling bagus terhadap ketahanan paparan cahaya ultraviolet. Sementara ASTM 2 atau yang kedua itu disebut sebagai very good light fastness. Seperti ini. Nah, adapun yang ketiga, ASTM 3 itu not sufficient light fastness. Selain dengan angka Romawi, ada juga menggunakan bintang. Jadi bintang 1 sampai bintang 4. Ini contohnya yang menggunakan bintang atau tanda plus. Ini berarti plus 4. Kalau yang memakai bintang ini kebalikan. Yang paling bagus adalah yang paling banyak bintangnya. Bintang 4 itu lebih bagus daripada bintang 1 untuk light fastness. Contoh ini saya ambil dari cat minyak. Ada yang menuliskan bahwa light fastness yang paling bagus itu bisa bertahan hingga 100 tahun. Nah, kalau kita melihat karya-karya sejarah seni lukis, itu kan umurnya ada yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, biasanya untuk menambah keawetan dari light fastness ini, lukisan diberi fiksatif. Nah, kalau kita melihat lukisan bersejarah yang sudah ribuan tahun tetapi warnanya masih bagus, itu tidak lepas dari perawatan dan restorasi lukisan. Nomor 5, perlu juga kita ketahui tentang material akrilik. Di dalamnya ada apa sehingga kita bisa memperlakukan dengan tepat. Untuk materi, hal kelima yang akan kita lihat, itu bisa kita lihat di sini. Di sini ada tulisan produce with 100% acrylic polymer dispersion. Nah, apa itu acrylic polymer dispersion? Nah, apa itu acrylic polymer dispersion? Kita akan melihat, kita akan mengulasnya meskipun tidak sangat detail, karena kalau mau benar-benar detail maka kita harus mempelajari kimia secara mendalam. Nggak jadi ngelukis malahan nanti ya. Kita akan melihat secara ringkas saja. Kita akan melihat 3 langkah bagaimana ketika akrilik ini diterapkan di dalam kanvas atau kertas atau permukaan yang lain. Sebelum kita lihat langkah pertama, kita coba lihat dulu kandungan cat akrilik yang ada di dalam tube. Nah, di sana itu terdapat 3 jenis material. Yang pertama adalah pigmen. Ini pigmen-pigmennya. Nah, pigmen itu berupa serbuk. Nah, tadi kan kita sudah melihat pigmen yang dibuat dengan mineral-mineral. Nah, mineral-mineral itu ditumbuk, dihaluskan menjadi bubuk-bubuk pigmen. Bubuk-bubuk pewarna, butiran-butiran kecil pewarna. Nah, pigmen ini dicampur dengan polimer akrilik.
Nah, polimer ini yang secara keseluruhan di dalam cat seni lukis kadang disebut dengan vehicle atau kendaraan atau wahana pembawa pigmen. Itu yang membedakan antara satu jenis cat dengan cat yang lain. Kalau cat minyak dengan lenoli misalnya. Kalau cat air dengan arabigam atau lem Arab. Nah, di dalam cat akrilik selain pigmen polimer akrilik atau bahan akrilik juga ada air. Nah, di dalam cat seperti ini ada 3 jenis paling tidak. Meskipun polimer akriliknya itu sendiri terdiri dari berbagai jenis material yang komposisinya itulah antara satu perusahaan dengan perusahaan lain saling bersaing. Mana komposisinya yang paling bagus, mana komposisinya yang paling tepat. Nah, itu antar perusahaan saling bersaing. Nah, 3 jenis tadi adalah pigmen, polimer akrilik, dan air. Lalu ketika cat itu dioleskan di dalam kanvas atau di kertas atau di bidang lain, maka kita akan melihat pada langkah kedua, air tadi itu menguap atau meresap ke permukaan. Nah, air ini fungsinya untuk memisahkan elemen-elemen polimer agar tidak menyatu. Memisahkan partikel-partikel polimer akrilik agar tidak menyatu. Itu fungsinya air. Nah, kalau airnya ini hilang, entah itu menguap maupun meresap, maka polimer-polimer ini akan menyatu dan memerangkap pigmen-pigmen tadi di antara polimer-polimer. Nah, kemudian di langkah ketiga, ketika airnya sudah benar-benar hilang, maka polimer-polimer ini benar-benar menyatu secara kuat. Mereka saling berdekatan menjadi bentuk heksagonal, seperti rumah lebah. Nah, pigmen-pigmennya ini terperangkap di antara polimer akrilik. Kalau sudah menyatu seperti ini, akrilik sangat susah untuk dipisah. Makanya ketika cat akrilik itu sudah ada di kanvas atau di baju gitu, susah hilang. Tidak bisa dibersihkan dengan air karena mereka sudah benar-benar menyatu mengikat pigmen. Berbeda dengan cat air. Kalau cat air itu vehicle-nya yang terbuat dari arabigam atau lem Arab masih bisa dilepaskan lagi dengan air. Nah, kalau cat air atau cat poster itu ditambah air gitu, lepas-lepas lagi, pigmennya masih bisa tersebar lagi. Kalau akrilik dan cat minyak tidak bisa. Maka setelah menggunakan akrilik, kuas mesti dicuci secara bersih dengan sabun sebelum akrilik itu kering. Dengan kata lain, sebelum polimer akrilik saling menyatu sehingga tidak bisa dilepaskan dan kuasnya rusak, kuasnya kaku, kuasnya jengkrik. Nah, di dalam informasi tentang material ini juga ada tambahan seperti ini. To modify consistency, use golden acrylic mediums or water. Untuk mengubah konsistensi itu dalam hal ini adalah emulsi atau campuran antara polimer dengan air. Nah, bagaimana cara mengubah konsistensi cat ini? Bisa menggunakan air. Nah, dengan penambahan air itu berarti kita semakin merenggangkan polimer. Tetapi umumnya air yang ditambahkan tidak lebih dari 25%. Mengapa? Karena nanti polimernya akan semakin renggang. Kalau polimernya semakin renggang, berarti pigmennya mudah lepas. Namun seniman seringkali tidak memperhatikan ini dan kita akan mencoba bagaimana ketika cat ini kita tambah dengan air yang banyak. Saya akan mencoba memakai teknik wet on wet sebagaimana yang sering saya pakai di dalam cat air. Nah, untuk mengencerkan tetapi pigmennya masih terikat kuat itu tidak menggunakan air karena air kan menguap. Nah, yang dipakai adalah mediums. Nah, kalau golden ini ada golden acrylic mediums. Nah, setelah ini kita akan mencoba mencampur akrilik ini dengan medium. Tetapi karena saya tidak memiliki golden acrylic mediums, saya akan menggunakan sfumato acrylic mediums.
Nomor 6 adalah jumlah yang ada di dalam satu kemasan ini ada berapa. Untuk volume atau isi atau jumlah yang terkandung menggunakan dua ukuran, yaitu fluid ounce yang disingkat FLOZ dan mililiter yang disingkat ml. Satu fluid ounce itu setara dengan 30 mililiter. Tentu saja variasi isinya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa, misalnya ada yang 2 fluid ounce atau 59 mililiter. Nomor 7, kita akan melihat tentang sifat transparan atau sifat tembus pandang maupun sifat opik atau sifat menutup dari cat ini. Yang di kemasan 1 fluid ounce ini tidak ada, tetapi yang di kemasan besar ada. Bahkan menggunakan contoh ketika cat ini dipakai di dalam bidang gelap. Untuk mengetahui transparansi dari cat lukis itu biasanya ada kode. T itu transparan, ST itu semi transparan, SO itu semi opik, dan O itu opik atau menutup. Selain menggunakan kode T, ST, SO, dan O, sifat transparan kadang juga diberi tanda dengan persegi seperti ini. Jika hanya persegi, maka itu sifatnya transparan. Kalau ada garisnya diagonal seperti ini berarti semi transparan. Kalau persegi dan dibagi secara diagonal terus diblok warna hitam yang sebagian, itu artinya semi opik. Jika seluruhnya tertutup dengan warna hitam, maka bersifat opik atau menutup. Nomor 8 adalah tentang konsistensi cat atau paint konsistensi. Paling tidak ada 4 jenis konsistensi, yaitu yang pertama adalah super heavy body acrylic, yang kedua adalah heavy body acrylic, yang ketiga fluid acrylic, dan yang keempat adalah airbrush acrylic. Konsistensi ini terkait dengan encer atau kentalnya cat. Yang super heavy body itu sangat kental, biasanya dipakai dengan pisau palet. Nah, yang heavy body itu bisa pisau palet, bisa dengan kuas. Kalau fluid acrylic itu biasanya dengan kuas atau dipakai pada teknik-teknik lelean atau cipratan. Nah, yang airbrush acrylic itu sangat-sangat encer yang dipakai untuk semprotan. Nah, yang airbrush acrylic itu ada yang sudah dikemas, tinggal disemprotkan saja. Dan ada juga jenis yang encer yang disebut dengan ink acrylic, sangat encer. Kapan-kapan saya akan mengulas dan membuat karya dengan ink acrylic ini. Nah, di dalam surat yang dikirimkan oleh Artland juga disebut tentang heavy body tersebut. Saya bacakan tulisan yang dikirim oleh Artland. Cat akrilik golden heavy body memiliki tekstur cat yang halus dan lembut. Nah, ini ada kata-kata heavy body. Terbuat dari pigmen murni 100% emulsi akrilik. Tadi sudah saya paparkan apa itu emulsi akrilik. Cat akrilik golden heavy body memiliki ketahanan yang sangat baik, warna lukisan tahan lama karena tidak ada tambahan ingredients seperti extender, opacifier, toner, dan sebagainya. Surat ini disampaikan oleh Artland untuk saya dengan nama Instagram saya, yaitu Denny Painting atau @denny.painting. Tidak hanya cat akrilik golden, tetapi juga ada kertas Fabriano, ada akrilik De Goya, ada kuas yaitu De Goya Brush Ultimo, dan juga ada De Goya Masking Tape. Nah, ini insya Allah saya akan berbagi informasi tentang material seni lukis ini. Saya usahakan satu persatu agar fokus di dalam memaparkan. Artland ada di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, Surabaya maupun Bandung. Untuk harganya mohon maaf saya kurang tahu. Nanti di deskripsi akan saya coba tulis link ke Artland yang ada di Shopee. Dengan demikian rekan-rekan dapat mengecek sendiri harga cat akrilik golden ini secara update. Nomor 9 adalah tentang color shift
atau perubahan warna atau pergeseran warna. Ini berbeda dengan light fastness yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang warna yang luntur karena terkena cahaya ultraviolet. Kalau color shift ini perubahan warna ketika dalam kondisi basah dengan kondisi kering. Nah, tadi kan saya sudah membahas tentang emulsi akrilik, yaitu campuran antara polimer akrilik dengan air, yang nantinya juga dicampur dengan pigmen. Nah, emulsi akrilik itu atau polimer akrilik yang dicampur dengan air sebelum air itu menguap, itu warnanya cenderung putih. Tetapi ketika sudah kering atau ketika airnya sudah menguap, akriliknya atau polimer akrilik tanpa air warnanya bening, sehingga pigmennya akan tampak cemerlang. Nah, kondisi yang berbeda antara basah dengan kering ini mengakibatkan warna cat akrilik ketika masih basah cenderung muda, cenderung putih. Misalnya merah ketika masih basah agak putih, merahnya agak-agak berbau putih. Tetapi ketika sudah kering, warnanya benar-benar merah atau lebih tua. Jadi ketika masih basah itu agak muda, setelah kering agak tua warnanya. Nah, itulah yang disebut dengan color shift. Masing-masing perusahaan mengatasi hal itu, berusaha agar antara keadaan basah dengan keadaan kering sama. Contohnya teman-teman pasti sudah pernah melihat lem fog putih itu kan. Ketika masih basah berwarna putih, tetapi ketika sudah kering itu akan bening. Masing-masing perusahaan berusaha mengatasi hal itu, mengatasi agar tidak terdapat perbedaan ketika masih basah dengan sudah kering. Perusahaan cat selalu bersaing di dalam membuat produksinya agar memiliki keunggulan. Misalnya cat akrilik ini terkenal cepat kering. Untuk seniman-seniman tertentu, kondisi cepat kering itu tidak menguntungkan. Dia perlu proses kering yang justru agak lama. Misalnya untuk membuat gradasi ketika melukis realistik, itu cenderung mudah cat yang tidak cepat kering. Maka perusahaan juga mengatasi hal itu, bagaimana membuat akrilik yang tidak cepat kering. Akrilik yang tidak cepat kering biasanya disebut dengan open akrilik. Dan Golden juga membuat produk namanya Golden Open Acrylic. Nomor 10 adalah kita bisa melihat alamat produksi di dalam tube cat akrilik. Alamat pabrik atau alamat perusahaan yang membuat cat ini bisa dilihat di sini. Nah, ini tertulis New Berlin, New York. Juga ada alamat websitenya yaitu goldenpines.com. Di bawah alamat ada tulisan not for resale, tidak untuk dijual kembali. Dan nomor 11, kita juga bisa melihat informasi kesehatan yang tertulis di dalam kemasan cat akrilik. Produk cat di Amerika harus memenuhi standar kesehatan dan tertulis seperti ini. Conforms to atau sesuai dengan ASTM. ASTM itu artinya American Society for Testing and Materials. Ini adalah lembaga internasional yang mengaudit standar pembuatan material, produksi, sistem maupun jasa. Nah, kode D4236 ini adalah kode kesehatan. Standard Practice for Labeling Art Material for Chronic Health Hazard, atau praktek standarisasi untuk label bahan seni terkait dengan bahaya kesehatan yang kronis. Oke rekan-rekan, itulah 11 hal yang bisa kita ketahui tentang cat akrilik sebelum kita memakainya. Oh ya, bagi rekan-rekan yang baru saja gabung, rekan-rekan bersama saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Jika rekan-rekan menggemari video tentang seni, khususnya seni lukis, baik teori maupun praktek, silahkan melihat-lihat Painting Explorer Channel, dibuka-buka, dicek playlistnya,
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya sangat mengapresiasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan sangat terima kasih juga untuk yang sudah komen, sudah like, sudah share. Dan tentu saja sungguh terima kasih untuk yang sudah memencet bel notifikasi. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi. Silahkan diralat saja, ditulis di komentar. Saya malah senang mendapatkan masukan. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di video pembuatan lukisan dengan cat akrilik golden. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.